Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini dengan kemudahan dari Allah kita bisa melangsungkan manasik yang pertama. Dan tadi sudah diberi muqaddimah oleh Bapak Farid Ahmad hafizahullah berkaitan dengan masalah itinerary dan juga beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para jamaah. Dan manasik kita ada 3 kali. Kali ini secara online, kemudian akan ada 2 kali offline di Jogja dan di Jakarta. Baik, untuk manasik online kali ini kita akan berikan pengayaan berkaitan dengan safar dengan ilmu. Kita punya tagline beribadah dengan ilmu. Tidak hanya sebatas bagaimana kita beribadah saat di tanah suci. Bahkan dalam proses keberangkatan kita berusaha bagaimana agar menghiasi dengan ilmu. Karena itu Bapak Ibu akan banyak diberikan masukan ya, insight berkaitan dengan berbagai macam tindakan yang atau aktivitas yang kita lakukan selama perjalanan umroh ini agar selalu dihiasi dengan ilmu. Pertama yang akan kita perkenalkan di sini adalah berkaitan dengan persiapan safar, doa ketika safar, dan ibadah saat safar. Kali ini kita akan fokus di bagian persiapan safar. Untuk persiapan safar, ada poin 1 sampai 8 yang perlu dilakukan oleh para jamaah. Mohon bimbingan kepada Allah, menyelesaikan sengketa, mencari teman yang baik, menunjuk pemimpin rombongan, memilih waktu yang baik, sholat 2 rakaat sebelum berangkat, berpamitan dengan orang di rumah, sampai membaca doa saat keluar rumah. Yang pertama adalah memohon bimbingan kepada Allah. Dianjurkan untuk sholat istikharah. Untuk memilih mengenai waktu safar, kendaraan yang akan digunakan, teman perjalanan, arah jalan, dan seterusnya. Ada bagian yang Anda sudah menentukan pilihan. Itinerary tidak mungkin kita ubah. Sehingga barangkali yang mungkin perlu ditentukan pilihannya adalah ada yang dari daerah mau ke Jakarta, yang dari Jogja ke Jakarta, dari Jawa Timur ke Jakarta, dari pulau-pulau yang lain yang ke Jakarta. Pilih waktu yang tepat kapan. Itu bisa dilakukan istikharah. Sebagaimana sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahul istikharata fil umuri kulliha." Rasulullah SAW mengajarkan istikharah kepada para sahabat untuk semua urusan mereka. Kama yu'allimus surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Jika safarnya adalah safar ibadah, maka dianjurkan untuk istikharah, memohon petunjuk mengenai pilihan perjalanan, termasuk memilih travel yang akan memberangkatkan. Nah, pilihan Anda sudah jatuh umroh bareng ANB. Untuk berikutnya adalah Anda bisa istikharah berkaitan dengan masalah bekal yang akan dibawa atau perjalanan domestik yang akan Anda lakukan. Selanjutnya adalah menyelesaikan sengketa. Kita berharap bisa pulang dari safar dengan selamat, meskipun kita tidak tahu keadaan akhir nanti. Karena safar ini mungkin lebih beresiko secara umum, maka sebelum safar, bagi yang mungkin masih punya utang atau yang lainnya, selesaikan dulu urusan dunia ini sebelum berangkat. Demikianlah sunnah yang dianjurkan oleh para ulama, agar ketika kita sudah berada di luar tidak kepikiran, bisa lebih fokus untuk ibadah. Berikutnya adalah mencari teman yang baik. Karena teman akan bisa jadi motivasi bagi kita untuk semakin rajin beribadah, atau sebaliknya, justru menjadi penghalang bagi kita untuk aktif beribadah. Ada pepatah yang mengatakan as-sahibu sahibun. Teman itu bisa menyeret. Sebagaimana dia bisa menyeret kepada kebaikan, juga bisa menyeret kepada keburukan.
Dan kalau sampai Anda pulang umroh, lalu ada perubahan besar berkaitan dengan akhlaknya, berkaitan dengan kepribadiannya, atau berkaitan dengan semangatnya, sehingga dulu sebelum umroh malas baca Quran, setelah umroh jadi rajin baca Quran, sebelum umroh malas tahajud, setelah umroh jadi rajin tahajud. Kalau sampai ada perubahan itu, bolehlah Anda sebut umroh ini telah membuat Anda berubah jadi baik. Semoga jadi umroh yang diterima, umroh yang makbulah. Sebaliknya waspada dengan teman yang suka ngerumpi, suka belanja, suka jalan-jalan, suka makan, atau suka minta makanan. Dan itu pilihan. Yang mungkin dalam satu rombongan akan ada 1-2 orang yang ketika dijadikan teman justru akan menambah masalah. Tayyib. Berikutnya menunjuk pemimpin rombongan. Perintah untuk mengangkat pemimpin ketika safar adalah sabda Nabi SAW. Idza kana thalathatun fi safarin. Kalau yang safar itu 3 orang. Idza kana thalathatun fi safarin. Kalau yang safar itu 3 orang, falyu'ammiru ahadahum. Maka tunjuk salah satu sebagai pemimpin. Kalau safarnya 2 orang, tidak perlu ada pemimpin, tapi cukup musyawarah berdua. Dan dalam safar umroh yang menjadi pemimpin dalam ini adalah tour leader. Insya Allah saya akan menjadi pemimpin rombongan untuk safar umroh kita nanti. Dan kita dibantu oleh beberapa tim. Ada tim umroh, kemudian ada juga tim media, ada juga tim pembimbing, ada tim mutawif, ada banyak tim. Sehingga Bapak Ibu insya Allah semoga nanti bisa terlayani dengan maksimal. Sehingga kita bersyukur sunnah ini telah kita laksanakan. Berikutnya adalah memilih waktu yang baik. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW umumnya beliau keluar di hari Kamis ketika perang Tabuk. Wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Dan beliau senang untuk berangkat safar di hari Kamis. Kemudian dianjurkan pula untuk memulai bepergian di waktu pagi karena mendapatkan doa keberkahan dari Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku di waktu paginya. Dan insya Allah 2 sunnah ini kita dapatkan. Seperti tadi ya, itinerary yang sudah ditetapkan oleh pihak travel adalah di hari Kamis. Dan nanti kita berangkat sebelum duhur. Meninggalkan tempat di waktu pagi, walaupun sampai atau terbang mulai jam 11, tapi setidaknya kita sudah lakukan sunnah, yaitu dari pagi kita sudah meninggalkan rumah. Baik. Sehingga jika Anda niatkan dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini, insya Allah akan ada tambahan pahala. Berikutnya adalah salat 2 rakaat sebelum berangkat. Di mana salat 2 rakaat ini? Salat ini dikerjakan di rumah sebelum berangkat, bukan di masjid. Bukan di masjid. Apa dalilnya? Hadis berikut ini. Idza kharajta min manzilika, kalau kamu mau keluar dari rumahmu, fashalli rak'atain, maka lakukanlah salat 2 rakaat. Yamna'anika min makhrajis su', yang 2 rakaat itu akan menghalangimu dari kejelekan selama berada di luar rumah. Wa idza dakhalta ila manzilik, dan kalau kamu masuk rumah, fashalli rak'atain, kerjakanlah salat 2 rakaat. Yamna'anika min madkhalis su', itu akan menghalangimu dari tempat masuk yang buruk. Dan kita amalkan sunnah ini, jamaah bisa kerjakan ketika mau keluar rumah, masing-masing salat 2 rakaat, kemudian berangkat ke Jakarta. Yang sudah di Jakarta berangkat langsung ke Bandara Suta, agar kita mendapatkan sunnah Nabi SAW. Kemudian berpamitan. Doa yang biasa diucapkan Nabi SAW kepada orang yang hendak safar adalah hendak safar ya. Jadi yang di rumah
mengucapkan kalimat astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Apabila ada sahabat Nabi SAW meminta wasiat karena akan bepergian, maka beliau mengatakan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassarallahu laka al khaira wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Kemudian musafir yang bepergian mengatakan kepada yang ditinggal. Nah, ini doa yang Anda baca nanti ya. Yang mau berangkat umrah baca doa ini. Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Ini dibaca bagi yang musafir. Kalau yang atas ini dibaca yang di rumah, yang ditinggal safar. Semoga sunnah ini bisa kita amalkan. Kemudian membaca doa saat keluar rumah, yaitu dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Atau bisa juga Anda baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Jadi ada 4 pasangan kalimat doa yang dibaca. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. 4 doa. Dah? Dan jika kita mengamalkan sunnah-sunnah semacam ini, semoga nanti membuat safar kita jadi bernilai pahala. Tayyib. Selanjutnya, bagaimana kalau ada fenomena, ya, kita sebut fenomena orang yang titip doa. Coba kita bacakan riwayat berikut ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk umroh. Nah, ini. Hadisnya berikut ini. Hadis ini dinilai dhaif oleh Syalbani, namun disebutkan dalam Riyadhus Shalihin dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Umar, Istadzantun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adina. Aku pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat umrah dan beliau pun memberikan izin. Wa qala, dan beliau mengatakan, la tansana ya akhi min du'aik. Wahai saudaraku. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar, wahai saudaraku. La tansana, jangan kau lupakan kami, min du'aik, dalam doa-doa baikmu. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya. Beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat aku sangat gembira dibandingkan dengan punya dunia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan asyrikna ya akhi fi du'aik. Libatkan kami wahai saudaraku dalam doa baikmu. Nabi SAW pesan sama Umar agar kami juga didoakan ketika berangkat umrah. Tayyib. Sekalipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama dan dinilai hasan oleh ulama yang lain, jadi masih di ranah perbedaan pendapat. Artinya, kalaupun ada sebagian tetangga Anda atau teman Anda yang titip doa, mungkin bisa dilayani karena praktek semacam ini punya landasan sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca. Baik dengan teks yang mereka titipkan atau Anda doakan sendiri dengan redaksi Anda. Ada banyak sekali kesempatan mustajab untuk berdoa ketika Anda sedang berada di tanah suci. Ketika tawaf, ketika sa'i,
berada di Safa dan Marwa, kemudian juga saat Anda berada di Masjidil Haram ketika adzan dan antara adzan dan iqamah. Jika punya kesempatan untuk masuk Raudhah, ada satu ustuana, ada satu tiang namanya ustuana Aisyah, tiang Aisyah, tapi sulit untuk bisa mendapatkan ustuana Aisyah. Itu juga tempat yang sering di mana Nabi SAW berdoa di situ. Dan dulu Abdullah bin Zubair sengaja untuk mencari ustuana Aisyah. Kalau dulu kan mungkin masih sepi. Kalau sekarang ustuana Aisyah sulit sekali untuk didapatkan. Dia di depan, ya. Raudhah bagian depan kiri, dekat dengan makam Rasulullah SAW. Namun jika memungkinkan bagi Anda untuk mendapatkannya, ustuana Aisyah. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya. Nah, ini nih. Ini ustuana Aisyah. Jadi Anda bisa perkirakan dia depan selisih 1 karena sebelah Quran ini sudah jalan. Jadi selisih 1, ada 1 tiang lagi di sebelah kirinya. Inilah ustuana Aisyah. Untuk dapat ini sulit. Jadi sangat padat. Walaupun misalnya tidak bisa mendapatkannya, musafir itu doanya mustajab. Sehingga silakan memperbanyak doa ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Selanjutnya kita tambahkan sedikit tentang aneka doa ketika safar. Ada beberapa doa yang bisa Anda baca ketika safar. Di antaranya adalah doa ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana. Jadi begitu Anda menginjak kendaraan baca bismillah. Lalu ketika sudah sampai di atas baca alhamdulillah. Ini berlaku untuk semua kendaraan, naik motor, naik mobil. Bismillah, alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian membaca alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu membaca subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Insyaallah akan kita bagikan. Doa mohon keselamatan, selamat ketika safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Anda bisa baca doa ini di atas kendaraan boleh, ketika keluar rumah juga boleh. Jadi keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kemudian baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa sampai akhir dari doa. Selanjutnya membaca takbir dan tasbih. Kebiasaan Nabi SAW, beliau ketika safar, kalau jalannya naik baca takbir, kalau jalannya turun baca tasbih. Jadi saat Anda naik pesawat, turun pesawat, pesawat naik, pesawat turun, nanti bisa takbir dan tasbih. Selanjutnya adalah memperbanyak doa ketika safar. Hendaklah seorang musafir memperbanyak doa ketika dalam perjalanan. Karena doa seorang musafir termasuk di antara salah satu doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin la syakka fihin." Ada 3 doa yang tidak diragukan mustajab. Doa musafir, doa orang yang dizalimi, dan doa orang tua yang mendoakan keburukan bagi anaknya. Nah, salah satu di antara doa yang mustajab ini adalah doa musafir.
Sehingga kalau bisa jangan Anda sia-siakan. Kemudian doa ketika singgah di satu tempat. Alhamdulillah, meskipun secara umum tempat yang kita datangi itu adalah tempat-tempat keramaian. Artinya di situ banyak manusia yang lalu lalang. Namun kita tidak tahu apapun potensi buruk yang bisa menimpa manusia. Sehingga Anda bisa baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Misalnya mampir di kebun kurma. Mungkin barangkali ada 1-2 jamaah yang ingin masuk ke kebun kurma. Sebelum masuk baca doa ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan," siapa yang singgah di satu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un. Tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat itu. Kemudian ketika kendaraan tiba-tiba mogok atau rusak atau kepleset, maka dianjurkan untuk membaca bismillah. Anda tidak perlu menghina setan, ya, tapi baca bismillah. Ada seorang sahabat bercerita, aku pernah dibonceng Nabi SAW, lalu tunggangan yang kami naiki terjatuh, kepleset. Aku pun mengatakan, ta'isa syaitan, celakalah setan. Kemudian Nabi SAW menegurku dengan mengatakan, la takul ta'isa syaitan. Jangan kau katakan celaka setan. Kalau kau mengucapkan kalimat seperti itu, maka dia akan membesar sampai seperti rumah. Lalu setan akan bangga dengan mengatakan biquwati, dengan kekuatanku. Tapi ucapkanlah bismillah. Jika kau mengucapkan bismillah, setan akan mengecil sampai seperti lalat. Dan ini sunnah. Jadi kalau Anda misalnya bawa piring atau apa jatuh, baca bismillah. Anda lihat anak kecil jatuh, bismillah. Benda apa yang jatuh bikin kita kaget, bismillah. Itu sunnah ketika melihat sesuatu yang jatuh. Bacanya bismillah. Kemudian doa musafir ketika menjumpai waktu sahur. Ya. Jadi saat menjelang subuh kita baca doa ini. Walaupun mungkin jarang doa ini kita baca ya. Tapi ini diucapkan oleh Nabi SAW. Di perjalanan beliau menjumpai waktu sahur. Beliau membaca samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nar. Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmat dan cobaannya yang baik bagi kami. Wahai Rabb kami, peliharalah kami dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, boleh secara langsung dengan cara angkat tangan dulu, atau bisa juga ditulis di kolom chat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita coba bacakan di sini pertanyaan. Apakah untuk manasik di Jogja ada online-nya? Insya Allah ada online-nya. Jadi tim media ANB nanti akan ikut meliput manasik di Jogja, insya Allah. Kemudian bagi jamaah bisa ikut bergabung di Zoom atau nonton di YouTube ANB Channel. Dan kalau Anda bergabung di Zoom, Anda bisa kirimkan pertanyaan, insya Allah akan direspon saat manasik online di Jogja. Jadi manasiknya offline, tapi Anda bisa ikut online. Terutama bagi yang luar daerah, ya, luar Jawa atau luar Jogja, nanti silahkan bisa ikut online. Pertanyaan apapun bisa disampaikan di kolom chat di Zoom. Insya Allah
kami akan berusaha untuk memberikan respon. Mengenai berkas soft file, scan sudah dikirimkan dan tinggal fisik paspor asli. Ini apakah fisik paspor asli bisa diserahkan saat manasik kedua tanggal 2 Agustus? Boleh. Jadi Anda kalau bisa datang ke Jogja bisa bawa paspor asli. Kalau nggak bisa datang ke Jogja, nanti paspor asli bisa dibawa saat manasik di Jakarta. Begitu ya. Nah, jadi paspor asli bagi yang bisa datang ke Jogja tanggal 2 Agustus, nanti silakan bawa paspor asli termasuk surat-surat meningitis, kemudian vaksin meningitis atau polio, 2 ya. Meningitis dan polio. Kemudian bagi yang tidak bisa ke Jogja untuk tanggal 2 Agustus nanti bisa saat manasik di Tangerang, di Jakarta menjelang keberangkatan. Dan bagi yang juga tidak ikut manasik di Tangerang, nanti bisa diberikan sebelum profiling tentu saja ya. Karena paspor Anda akan dipakai untuk nyetak tiket atau boarding pass. Sehingga Anda harus datang lebih awal, mungkin sebelum jam 7 untuk diserahkan kepada petugas agar nanti bisa dilakukan profiling boarding pass atau tiket pesawat. Nah, apakah manasik di Jakarta bisa online? Ya, bisa online. Jadi kita juga buka Zoom dan tayangkan di ANB Channel. Anda juga bisa ikut online kalau tidak bisa ikut manasik di Jakarta. Tapi kami sarankan kalau Bapak tinggal di Jakarta, sebaiknya ikut manasik di Jakarta agar kita bisa kumpul bareng jadi satu. Meskipun Anda tidak nginap di hotel itu, mungkin pulang. Dan banyak beberapa jamaah dari Jakarta yang ikut manasik, terutama yang memungkinkan untuk menjangkau ya. Seperti yang tinggal di BSD, di Tangerang, Jakarta yang tidak jauh dari Tangerang. Kalau di Bekasi mungkin agak jauh, datangnya besok langsung ke lokasi, ke bandara, tidak jadi masalah. Untuk ikhwan saat ikhram apakah boleh menggunakan kaos kaki tawaf yang tertutup semua telapak kakinya namun di bawah mata kaki? Ada fatwa yang pernah disampaikan oleh Dr. Usman Al-Khamis. Beliau melarang yang seperti ini karena ditakutkan itu masuk kategori pakaian. Ya, masuk kategori pakaian yang membentuk badan. Walaupun di bawah mata kaki. Karena kaos kaki tentu tidak sama dengan sepatu atau sandal. Mengenai istilah sholat safar, apakah yang dimaksud ini adalah sholat yang dilakukan di rumah sebelum safar? Jawabannya, sholat safar itu ada 2 makna ya. Istilah sholat safar ini. Pertama adalah sholat sebelum berangkat safar, dan ini dianjurkan dilakukan di rumah. Yang kedua, sholat yang dikerjakan setelah pulang safar. Dan ini dianjurkan untuk dilakukan di masjid. Jadi ada 2. Kalau Anda pulang umroh, lalu sampai di kampung halaman, ke masjid dulu, sholat safar 2 rakaat. Baru setelah itu pulang. Seperti kebiasaan Nabi SAW. Untuk membadalkan ortu yang sudah wafat, tapi beliau sudah pernah haji, apakah tetap bermanfaat untuknya? Memang para ulama berbeda pendapat mengenai apakah yang saya ulang ya, berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Apakah bisa dibadalkan? Jawabannya bisa. Dan insya Allah bermanfaat. Karena ini bagian dari bentuk menghadiahkan amal untuk yang bersangkutan. Walaupun apakah disyariatkan atau tidak ada 2 pendapat. Berkaitan dengan orang yang tidak punya kewajiban karena tidak mampu. Jadi misalnya dulu selama hidupnya miskin, sampai meninggal dunia miskin, sehingga tidak mampu untuk berangkat ke tanah suci. Apakah perlu dibatalkan ataukah tidak? Ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak perlu. Dan kami memberikan izin kepada jamaah
misalnya meyakini saya lebih mantap yang mengatakan perlu, ya silahkan. Dan nanti Anda bisa melakukan badal setelah kembali dari Taif. Ya. Karena ketika kita ke Taif, berarti status kita sudah meninggalkan Mekah. Sebab Mekah dan Taif sejarak safar. Sehingga nanti Anda ketika balik sudah di posisi safar meninggalkan Mekah terus balik sehingga bisa mengambil mikot di Taif. Dan mikot di Taif nanti kita akan mengambil mikot Qarnul Manazil. Kalau berangkat sendiri dari Jogja, untuk koper apa bisa dititipkan bersama bis yang dari Jogja? Nah, tidak ada bis. Oh. Jadi ini informasi dari tim, untuk koper tidak bisa dititipkan. Kecuali yang ikut naik bis, karena bagasi terbatas. Bagasi terbatas. Jadi yang berangkat dari Jogja, karena bagasi terbatas, ini tidak bisa dititipkan. Mungkin kami sarankan Anda bisa gunakan kargo atau Anda bisa kirimkan terlebih dahulu ke hotel sehingga nanti bagasi Anda tidak terlalu berat, sehingga koper misalnya dikirimkan dulu pakai ekspedisi ke hotel De Prima, dan di sana nanti pihak hotel sudah paham kalau sudah ada koper berlabel Umroh ANB atau Nur Ramadan, itu pihak hotel sudah paham karena kita berlangganan dengan hotel ini, sehingga petugasnya sudah paham kalau ini adalah punya jamaah umroh. Sehingga misalnya Anda bisa memperkirakan 4 hari sebelum hari Rabu, kan manasikannya hari Rabu ya, berarti Anda bisa kirimkan hari berapa itu berarti kira-kira hari Jumat sebelumnya, mungkin akan Senin atau Selasa sampai di hotel De Prima. Bagaimana hukumnya jika sudah DP tapi belum diniatkan untuk memilih paket umrohnya, antara double atau quad? Hukumnya boleh kalau kita bicara hukum. Tapi masalah administrasi dengan pihak travel, nanti silahkan menghubungi nomor seperti yang tadi sudah diumumkan. Ini maksud saya bukan masalah syariah ya, yang berkaitan dengan halal haramnya. Sehingga Anda sudah DP untuk ikut, tapi paket yang mana, karena ada pilihan, ya silahkan mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh travel. Kalau travel misalnya ngasih batasan maksimal tanggal sekian, berarti Anda harus segera putuskan sebelum tanggal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika akan safar, tadi dijelaskan sholat 2 rakaat, diniatkan sholat safar. Ya, niatnya sholat safar. Kalau bertepatan dengan waktu duha, maka Anda bisa sekaligus niat sholat duha. Untuk badal umrah bisa sekaligus untuk 2 orang tua yang sudah wafat. Hanya boleh satu. Satu orang membadalkan satu. Sehingga nggak boleh satu orang membadalkan 2. Satu orang hanya membadalkan 1. Hukum terkait obat penunda haid. Karena saat umrah besok insya Allah prediksi mengalami haid. Boleh. Sudah pernah difatwakan oleh beberapa ulama tabi'in. Kalau tidak salah ini fatwanya Atha bin Abi Rabah. Beliau mengizinkan menggunakan obat penunda haid. Ya, dengan obat masa silam ya. Kalau ada obat masa sekarang misalnya pil atau apapun silahkan. Cuman bicara hukum secara syar'i boleh. Tapi rekomendasi apakah cocok ataukah tidak, mungkin Anda bisa konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Untuk badal umroh dari Taif, apa tidak termasuk umroh bolak-balik dalam satu waktu? Mengenai beberapa kali umroh dalam satu safar, kita memang bahas ini dan nanti akan ada pembahasan khusus tentang ini. Intinya dalam hal ini masuk ranah khilaf di antara para ulama ahlu sunnah, antara yang membolehkan dan yang melarang.
Nah, karena ini masih dalam ranah khilaf di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Kami paham bahwasanya jamaah ini mereka mungkin sudah pernah belajar tentang itu dan punya pemahaman. Maka kami memberikan fasilitas dalam arti dalam keberangkatan kita akan mampir di Qornul Manazil. Dan Anda bisa Anda bisa manfaatkan itu untuk mengambil mikot bagi yang meyakini boleh badal umroh. Hanya saja tidak ada layanan seperti umroh pertama. Dalam arti untuk umroh regulernya yang itu didampingi oleh pembimbing, kemudian ada mutawif yang ikut, itu hanya berlaku untuk umroh pertama sekali. Sedangkan yang badal nanti paling kita akan mengkoordinasi. Kemudian biasanya akan ada mutawif yang diminta untuk membadalkan orang tua jamaah dan nanti akan dibimbing oleh mutawif. Mengenai umroh menggunakan sandal yang hanya terlihat mata kaki saja, ya, boleh. Bahkan Nabi SAW menggunakan sandal. Perjalanan umroh beliau kan dari mulai Dzulhulaifah, dan perjalanan umroh kita juga dari Dzulhulaifah. Anda keliling kemana-mana tentu saja pakai sandal. Jadi umroh kita pakai sandal. Jika Anda bertanya tawaf pakai sandal, apakah boleh? Jawabannya boleh. Dan di sana pakai sandal tidak dilarang, kecuali kalau di atas karpet. Dan untuk matof, tempat tawaf, kemudian tempat sa'i, di situ boleh pakai sandal. Maka kalau Anda mau tawaf, mau sa'i pakai sandal, silahkan. Bagaimana pendapat umroh hanya satu kali saja dalam perjalanan? Jadi tidak bisa badal jika sudah umroh untuk diri sendiri. Untuk kasus yang jadi program ANB tadi. Seperti yang tadi kita sampaikan, ini termasuk di antara polemik yang dari mulai perjalanan umroh pertama sampai ini umroh keberapa? 5 ya? Termasuk Ramadan. Jadi sampai umroh ke-7, ini kita ke-7 ya. Umroh akbar ke-7. Terus selalu jadi bahan perbincangan. Dan kita bicara atas dasar ilmu, sehingga kita sampaikan pendapat ulama yang mengatakan boleh dan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh. Insya Allah akan kita bahas itu. Kemudian berkaitan dengan masalah badal, akan kita bahas. Nah, sementara ini kita baru memperbincangkan tentang fikih safar dan adab safar, berikut perlengkapan jamaah. Sementara untuk fikih umrohnya akan kita bahas lebih detail nantinya, insya Allah. Nah, pertimbangan kami kenapa kita memberikan fasilitas, karena ada jamaah yang meyakini umroh dalam sekali safar boleh. Tidak mungkin kita larang. Walaupun nanti setelah di Qornul Manazil ada yang mau badal silakan, tidak badal silakan. Sehingga yang badal ya berarti dia bawa kain ihram dari hotel. Yang nggak badal ya dia tidak perlu bawa kain ihram. Dan yang badal biasanya tidak banyak ya. Lebih banyak yang tidak badal. Apakah saat sudah sampai hotel sholat kami masih perlu dijamak qashar? Posisi Anda musafir sampai pulang, sehingga Anda bisa jamak qashar. Tapi kalau Anda sholatnya di hotel, terutama untuk ibu-ibu ya, tidak ke masjid, sholatnya di hotel, berarti kami sarankan cukup qashar saja dan tidak jamak, karena waktunya longgar. Nah, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau kita sudah pernah membatalkan umroh ayah, apakah bisa dibatalkan lagi sekarang? Badal tidak hanya sekali, boleh beberapa kali. Menurut mereka yang mengatakan dalam sekali safar boleh beberapa kali umroh. Dan yang namanya badal, walaupun sudah pernah, bisa dibatalkan ulang. Wallahu a'lam. Karena badal itu dipahami sebagai bentuk menghadiahkan amalan untuk orang yang sudah meninggal. Dan mengenai menghadiahkan amalan haji untuk orang yang sudah meninggal, kita bacakan hadisnya.
Baik, di sini kita coba bacakan hadisnya ya. Hadisnya riwayat Muslim dari Buraidah Ibn al-Hasib al-Aslami. Atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam imra'atun. Ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Sesungguhnya ibuku telah meninggal. Walam tahujja, dan beliau belum pernah haji. Afa ahujju anha? Bolehkah aku menghajikan atas nama ibuku? Qala, "Na'am, hujji anha." Ya, silahkan kamu haji atas nama ibumu. Qalat, "Inna ummi matat wa 'alaiha saumu syahrin. Afa asumu anha?" Ibuku meninggal dan dia punya utang puasa sebulan. Apakah aku harus berpuasa atas nama ibu? Qala, beliau mengatakan, "Na'am, fasumi anha." Ya, silakan kau puasa atas nama ibumu. Kemudian ini hadis yang lain. Dalam peristiwa haji yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'a rajulan yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang mengucapkan kalimat labbaika an syubrumah. Labbaika an syubrumah. Labbaika atas nama Syubrumah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man Syubrumah? Siapa Syubrumah?" Fadzakara akhan lahu au qarabatan. Dia adalah saudaraku. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahajjta qattu?" Apakah kamu sudah pernah haji sebelumnya atas nama dirimu? Qala la. Kemudian Nabi SAW, orang itu mengatakan belum. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Faj'al hadhihi anka, thumma hujja an syubruma." Untuk haji pertama harus atas nama kamu. Kemudian besok boleh kau atas nama Syubruma. Nah, ini jadi panduan bahwa siapa yang mau membadalkan orang lain harus sudah pernah. Yang sudah pernah, yang mau badal haji harus sudah pernah haji. Yang mau badal umrah harus sudah pernah umrah. Wallahu a'lam. Baik. Perempuan lebih afdal salat di hotel atau di masjid? Wanita ketika di Madinah, ada seorang wanita namanya Ummu Humaid datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Aku ingin salat bersama Anda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Laqad alimtu annaki tuhibbinas salata ma'i." Aku tahu kau ingin salat bersamaku. Lalu beliau menyampaikan, "Walakin salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki." Kita coba carikan hadisnya. Nah, berikut hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita namanya Ummu Humaid. Beliau pengen sholat bersama Nabi SAW. Dari Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku ingin sholat bersama Anda." Qala, lalu beliau bersabda, "Qad alimtu," aku sudah tahu, "annaki tuhibbinas salata ma'i." Kau ingin sholat bersamaku. "Wa salatuki fi baitik," tapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu
di teras rumahmu. Salatmu di teras rumahmu lebih baik daripada salatmu di halaman rumahmu. Salatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Masjidku adalah Masjid Nabawi. Jadi perbandingannya, salat di Masjid Nabawi yang ngimami Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi wanita lebih afdol dia salat di rumah. Sekarang salat di Masjid Nabawi yang ngimami bukan Nabi. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan yang pertama tadi. Fa'amarat fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha. Akhirnya beliau minta agar dibuatkan tempat sholat di tempat yang paling dalam rumahnya. Wa kana tusalli fihi, dan beliau sholat di sana hatta laqiyatillah, sampai beliau meninggal dunia. Dan hadis ini sahih riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Maka bagi wanita di Madinah, kalau masalah sholat lebih afdol di hotel. Ini kalau bicara sholat. Kalau bicara mana yang lebih afdol. Walaupun Anda tidak dilarang untuk berangkat ke masjid. Taib. Lalu bagaimana kalau di Masjidil Haram di Mekah? Masjidil Haram, seluruh wilayah Mekah Masjidil Haram. Sehingga mendapatkan keutamaan 100.000 kali. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram." Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan orang yang melakukan pelanggaran, lalu dia mendapatkan hukuman harus puasa 10 hari. Puasa 10 hari itu 3 hari di kota Mekah, 7 hari di rumah. Lalu Allah katakan, lihat di ayat ini ya, bagian akhir. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Ini berlaku bagi orang yang keluarganya bukan penduduk Masjidil Haram. Apa yang dimaksud penduduk Masjidil Haram? Penduduk kota Mekah. Allah menyebut kota Mekah dengan Masjid Al-Haram. Sehingga karena tidak mungkin orang jadi penduduk Masjidil Haram, tidak mungkin kan. Dia harus di luar Masjidil Haram. Tapi Allah sebut dia bukan penduduk Masjidil Haram. Maksudnya adalah bukan penduduk Mekah. Sehingga bagi yang bukan penduduk Mekah atau bagi mereka yang berada di kota Mekah, salat di seluruh wilayah kota Mekah mendapatkan pahala 100.000 kali. Wallahu a'lam. Baik. Disunahkan memperbanyak tawaf sunnah. Dan kalau di pelataran tidak boleh ya. Karena untuk yang pelataran khusus bagi yang ihram. Jadi kalau tawaf sunnah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah berpamitan, apakah otomatis gugur saat tidak ada keluarga yang ditinggal di rumah? Ya jawabannya enggak. Jadinya enggak perlu pamit. Kecuali kalau Anda mau pamit dengan tetangga atau tokoh masyarakat setempat. Untuk doa-doa di salat perpamitan artinya apa? Astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'i'u. Aku titipkan engkau kepada Allah. Aku titipkan engkau kepada Allah. Di mana titipan itu tidak akan tersia-siakan. Itu makna doa orang yang safar tadi kepada orang yang ditinggal. Jika sudah DP dengan kesepakatan harga awal, tapi ada kenaikan harga, bagaimana hukum akadnya? Masya Allah. Nah, di posisi ini kami memberikan pilihan kepada jamaah, sehingga keberadaan kenaikan tadi sifatnya bagi Anda yang mau melanjutkan, silahkan lanjut.
dan kalau tidak boleh mundur. Artinya ada hak khiyar di sana. Nah, ketika ada hak khiyar, berarti posisi kenaikan tadi kami tidak melakukan pemaksaan. Dan boleh ada kenaikan harga ketika disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau tidak sepakat, berarti Anda mundur. Nah, saat mundur nanti DP dikembalikan 100%. Tapi kalau Bapak sudah setuju untuk tetap lanjut dengan adanya kenaikan tadi, kemudian mundur karena faktor yang lain, ini berbeda lagi. Dan saat ada kenaikan ditawarkan enggak? Ditawarkan antara lanjut atau mundur. Karena kenaikan ini berasal dari pihak maskapai. Dengan adanya kenaikan harga aftur, dan itu tidak mungkin dibebankan ke penyelenggara. Sebab nilainya cukup besar. Walhamdulillah untuk Garuda tidak lebih besar daripada SV ya. Kalau Saudia itu sampai sekitar 6 jutaan, ya 6 jutaan. Sedangkan Garuda kemarin berapa? 2,5. 2,5. Artinya ya dibandingkan dengan maskapai yang lain, mungkin Anda juga bisa cari info untuk Lion berapa, untuk yang lain berapa. Sehingga selama di situ masih ada posisi hak khiyar dengan adanya kenaikan, berarti statusnya adalah akad yang gantung, sehingga Anda berhak untuk antara maju ataukah mundur. Kecuali kalau misalnya ini ada kenaikan, bagi yang mundur DP hangus, nah itu berarti kedzaliman. Tapi ketika DP kita kembalikan total, tidak ada sisi kedzaliman. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya tawaf sunnah di pelataran menggunakan pakaian ihram? Sangat tidak kami rekomendasikan. Jangan sampai Anda melakukan ibadah dengan cara melakukan pelanggaran. Di situ yang terjadi adalah manipulasi, ya bahasa kita kebohongan, karena Anda tidak sedang ihram, dan itu aturannya khusus untuk pilgrim yang muhrim. Jadi kalau dia bukan muhrim, orang yang tidak sedang ihram, sebaiknya jangan tawaf. Bukan sebatas berpakaian ihram ya. Kalau berpakaian ihram kan, pakaian ihram itu sebenarnya pakaian bebas. Pakaian yang kita gunakan untuk ihram itu mau dipakai dalam ihram maupun di luar ihram kan boleh-boleh saja. Karena ihram itu ada larangan khusus. Tidak boleh menggunakan pakaian yang membentuk lekuk badan. Nah, daripada terjadi perbuatan dosa, lebih baik tidak dilakukan. Baik, demikian, dan sekarang kita sudah di pukul 9:15. Akan ada banyak diskusi yang mungkin bisa kita lakukan. Gimana? Kalau untuk perempuan juga tawaf sunnah. Iya, untuk wanita kalau tawaf sunnah juga di atas ya. Jadi laki dan perempuan juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan saya berangkat dari rumah ke Jakarta Senin malam, lalu tinggal di kos di Jakarta dan berangkat ke bandara Kamis pagi dari kos. Apakah sunnah sebelum safar? Anda kalau kerja di Jakarta dan menetap di Jakarta dalam masa kerja, misalnya per 5 hari pulang, 2 hari libur, berarti status Anda musafir atau mukim di 2 tempat. Seperti mahasiswa Jogja asal Jakarta. Dia ketika kuliah di Jogja mukim, pulang ke Jakarta mukim. Berarti Anda mukim di 2 tempat. Berarti sholat safarnya kapan? Saat Anda berangkat dari kos Anda di Jakarta. Anda bisa sholat safar. Sebenarnya sholat safar dari rumah Anda juga bisa. Dari misalnya Anda dari Jogja berangkat ke Jakarta ke kos, Anda sholat safar di rumah. Karena di perjalanan Anda juga melakukan safar. Lalu sampai di Jakarta Anda mukim, kemudian nanti sholat safar lagi. Seperti orang yang kerja di job site, ya. 2 pekan kerja, 2 pekan libur. Maka dia mukim di 2 tempat. Wallahu a'lam. Konsultasi syariah putra-putri berlaku.
Sehingga nanti ibu-ibu juga bisa konsultasi. Kalau Anda bersama suami atau mahram, nanti bisa mengajak mahram. Dan posisinya di tempat terbuka, bukan ruangan tertutup ya, sehingga tidak terjadi khalwat. Nah, di tempat terbuka maksudnya di ballroom atau di apa? Di lobby hotel. Ada beberapa sofa-sofa yang disediakan oleh hotel dan di tempat itu biasanya dipakai untuk konsultasi. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.